Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai nilai frekuensi nada standar internasional. Nah, berdasarkan sejarah, ternyata mayoritas negara dan organisasi di dunia itu mulai mengikuti standar daripada Prancis itu, yaitu pada frekuensi 435 Hz. Dan ini pun juga direkomendasikan ya oleh pemerintah Austria pada tahun 1885. Nah, ternyata gitu ya, sebelum tahun-tahun itu ada seorang ilmuwan bernama Johann Heinrich Schiebler. Pada tahun 1834 beliau menemukan tonometer untuk mengukur pitch gitu ya. Dan beliau juga memberi rekomendasi untuk penggunaan standar nadanya itu di 440 Hz. Dan ini pun juga direkomendasikan oleh Giselle Chap gitu ya, dari Belanda. Nah, seiring dari berjalannya waktu, industri musik di Amerika ini dan produsen instrumen juga mulai menggunakan standar informal, yaitu pada 440 Hz, sesuai dengan yang tadi diusulkan oleh Johann Heinrich gitu ya. Nah, pada tahun ini, tahun 1926, ya, industri musik di Amerika dan produsen instrumen mulai menggunakannya di 440 Hz. Kemudian juga pada tahun 1936, Asosiasi Standar Amerika juga memberi rekomendasi agar nada A di atas C tengah ini disetel di frekuensi 440 Hz. Dan standar ini pun digunakan oleh badan ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1955 untuk menetapkan ISO 16 gitu ya. Standar ini juga sudah ditinjau ulang per tahun 1975. Nah, penentuan ini ya di dalam notasi pitch ilmiah adalah karena berada pada nada oktav yang dimulai dengan tombol C keempat pada keyboard piano jenis standar 88, tombol pada M, I, D, I berada di note 69. Dan ISO pun mulai mempublikasikan, mulai meninjau ulang dan mereview kembali standar tersebut, yaitu pada tahun 2017. Dan ternyata tinjauannya pun masih berlaku di frekuensi 440 Hz. Dan mulai situlah mungkin gitu ya, standar ini menjadikan standar internasional gitu ya. Ya, untuk poin selanjutnya yaitu perbandingan frekuensi atau interval nada. Nah, apa sih interval nada itu? Interval nada itu merupakan jarak frekuensi hasil bagi nada satu ke nada yang lainnya. Dan baik jarak nada itu ke atas atau ke bawah. Di sini sudah tersaji bahwa nilai C itu 24, D 27, E 30, F itu 32, G itu 36, A itu 40, B 45, dan C aksen itu 48. Nah, dari mana nih adanya perbandingan oktav, quint, quarts, terts? Nah, perbandingan itu dihasilkan dari nilai-nilai yang tadi gitu ya. Misalkan kita gunakan si C itu sebagai acuannya gitu ya, sebagai pembanding, bukan acuan, sebagai pembanding.
Misalkan D berbanding C 27 banding 24, nilainya itu 9 banding 8. Kemudian E banding C 30 banding 24, nilainya itu 5 banding 4. Kemudian selanjutnya F banding C 32 banding 24, nilainya itu 4 banding 3. Kemudian G banding C 36 banding 24, nilainya itu 3 banding 2. A banding C, nilainya itu 40 banding 24, nilainya itu 5 banding 3. B banding C 45 banding 24, nilainya itu 15 banding 8. Dan C aksen banding C 48 banding 24, ya nilainya itu 1 banding 2 gitu ya. Nah, nilai-nilai ini kita permudah. Nah, di sini bukan permudah ya, persingkat ya. Kan di sini ada 1/2, 1 banding 2, maksudnya itu oktav, dan ada juga 2 banding 3. 2 banding 3 itu queen. 2 kan di sini di oktav itu ada angka 2, tinggal tulis angka 3. Banding itu namanya queen. Nah, selanjutnya 3 banding 4. 3 banding 4 gitu ya. Nah, itu nilai dari quarts. Nah, sini juga ada 4 banding 5. Ini itu namanya ters. Nah, mungkin ini yang secara umumnya digunakan itu ya. 1 banding 2 banding 3 banding 4 banding 5. Mungkin seperti itu. Nah, baik, selanjutnya di sini tersaji contoh untuk menentukan frekuensi. Yang diketahui bahwa nilai frekuensi A-nya itu sama dengan 440 Hz, dan yang ditanyakannya itu tentukan frekuensi nada G dan frekuensi yang intervalnya 1 quint lebih tinggi dari nada G. Nah, yang pertama kita selesaikan itu mencari nada G, frekuensi nada G terlebih dahulu. Dimana untuk mencarinya frekuensi G per frekuensi A sama dengan G per A, dimana Fg yang dicari, kemudian per FA-nya itu 440 sama dengan G-nya itu 36 per 40, A-nya itu 40. Nah, kita operasikan matematis seperti biasa. Fg sama dengan 36 dibagi 40, 9 per 10, yang 440 udah luas, sehingga dikali 440 dan dihasilkan Fg-nya itu sama dengan 396 Hz. Nah, untuk yang kedua, tentukan frekuensi yang intervalnya 1 quint lebih tinggi dari nada G. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa 1 quint lebih tinggi dari nada G itu nilainya itu 3 gitu. Kalau lebih rendah itu nilainya 2. Nah, jadi kita bisa menghitung bahwa nilai Fg yang kedua itu sama dengan Fg dikali N, jumlah quintnya itu yang diinginkan lebih rendah atau lebih tinggi. Karena di sini lebih tinggi sehingga nilainya itu 3/2. Nah, sehingga frekuensi G kedua ini sama dengan Fg tadi sudah diketahui 396 dikali 3/2, dan hasilnya 594 Hz. Piano diklasifikasikan sebagai instrumen dawai dan perkusi yang dimainkan dengan menekan tools pada papan piano. Setiap tools tersambung ke palu yang ada di dalam piano dan menekan senar di dalamnya sehingga menghasilkan nada.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biola untuk ilustrasi dan penjelasan terbentuknya nada pada piano, biola, dan drum. Biola ini termasuk alat musik kordofon, di mana alat musik ini dimainkan dengan cara digesek. Ketika busur biola digesekkan dengan kombinasi tekanan dan arah yang berbeda untuk menghasilkan nada yang beraturan dan berbeda-beda. Kemudian yang terakhir di sini ada drum, di mana drum ini merupakan alat musik yang dipukul baik itu secara langsung dengan tangan ataupun dengan drumstick sendiri. Ketika drum dipukul, head akan bergetar dan suara memantul di bagian shell, membuat shell juga ikut bergetar. Getaran tersebut kemudian dapat diproyeksikan keluar dari lubang drum dan menghasilkan suara nada yang merdu. Bentuk gelombang yang dihasilkan piano. Piano menghasilkan gelombang suara, di mana gelombang suara memiliki sifat tertentu yang menghasilkan nada, warna, dan dinamika. Nada ini disebabkan oleh frekuensi gelombang suara. Timbre dari alat musik diciptakan oleh frekuensi yang secara alami cenderung bergetar. Kemudian untuk perbedaan bentuk gelombang yang dihasilkan oleh biola sebelumnya, yaitu biola merupakan jenis musik akustik, di mana akustik ini pada sound bisa diartikan dengan gelombang suara yang dihasilkan mekanik sebagai akibat bergetarnya suatu benda atau terjadinya resonansi. Sama halnya dengan gitar akustik, drum akustik, atau piano akustik. Itu artinya, bunyi yang dihasilkan dari alat musik tersebut tidak adanya aliran listrik yang terlibat, dan bunyi tersebut menyebar melalui udara sebagai mediumnya. Kemudian yang selanjutnya ada gelombang dari drum. Namun sebelumnya drum itu merupakan alat musik elektrik, tapi ada juga yang akustik. Bedanya, kalau akustik itu gelombangnya dihasilkan dari tanpa adanya aliran listrik, maka musik tersebut bisa berbunyi. Beda dengan gelombang yang dihasilkan oleh aliran listrik. Jadi ketika alat musik tersebut tidak ada listrik, maka alat musik tersebut tidak akan berbunyi dan otomatis tidak akan menghasilkan gelombang suara. Sama halnya seperti piano digital, gitar listrik, atau biola elektrik. Oke, di materi terakhir ada ilustrasi serta aplikasi teknologi gelombang bunyi. Di sini saya akan menjelaskan penerapan teknologi gelombang bunyi di bidang industri, medis, dan komunikasi. Yang pertama, di bidang industri. Penerapan gelombang bunyi dalam bidang industri yang sering digunakan adalah teknik sonar atau sound navigation and ranging, yaitu suatu teknik pantulan bunyi untuk navigasi, dan teknik sonar ini dapat terbagi ke dalam beberapa bagian, di mana ada kacamata untuk tunanetra. Kacamata tunanetra ini dilengkapi dengan pengirim dan penerima ultrasonik, sehingga sang tunanetra dapat menduga jarak benda yang ada di depannya. Gelombang ultrasonik dipancarkan frame kacamata dan mengenai objek di sekitar. Gelombang ultrasonik dipantulkan dan diterima kembali oleh alat penerima pada kacamata. Yang kedua, mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut dapat ditentukan oleh teknik pantulan pulsa ultrasonik. Pulsa ultrasonik dipancarkan oleh sistem yang dinamakan dengan voltometer. Ketika pulsa mengenai dasar laut, maka pulsa akan dipantulkan dan diterima kembali oleh antena penerima. Yang ketiga, mendeteksi retak-retak pada struktur logam. Untuk mendeteksi retak dalam struktur logam atau beton, digunakan scanning ultrasonik. Nah, teknik scanning ultrasonik ini yang digunakan untuk memeriksa retak-retak tersembunyi pada bagian-bagian pesawat terbang yang bisa membahayakan sebuah penerbangan pesawat. Bila ada keretakan, maka akan secepatnya diketahui dan dapat diatasi sebelum pesawat terbang diperkenankan untuk lepas landas. Jadi, melalui scanning ultrasonik ini, pada bagian-bagian pesawat akan diketahui keretakan-keretakan sebelum pesawat tersebut lepas landas, maka pesawat tersebut akan secepatnya melakukan
perbaikan pada pesawat tersebut. Yang keempat, membersihkan benda dengan ultrasonik. Getaran-getaran dari ultrasonik ternyata dapat menentukan suatu kotoran dari suatu objek, misalnya seperti berlian, perhiasan, bagian mesin, dan lainnya. Berlian, komponen elektronik, ataupun bagian-bagian mesin yang akan dibersihkan terlebih dahulu dicelupkan ke dalam cairan, kemudian gelombang ultrasonik berfrekuensi tinggi dikirim pada cairan, sehingga cairan tersebut akan ikut bergetar, maka getaran cairan itulah yang akan merontokkan kotoran yang menempel tanpa harus digosok. Yang terakhir ada kamera. Gelombang-gelombang ultrasonik dikirim oleh kamera menuju objek yang akan dipoto setelah gelombang dipantulkan kamera. Dapat mengetahui jarak objek, sehingga secara otomatis kamera mengatur fokus sesuai jarak objek tersebut. Di bagian kedua, untuk penerapan gelombang bunyi ada di bidang medis. Penerapan gelombang bunyi pada kesehatan ataupun medis dapat dibagi ke dalam beberapa bagian, di antaranya yaitu ada stetoskop dan USG. Stetoskop ini adalah sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Banyak juga digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernapasan. Yang kedua ada USG. USG atau ultrasonografi adalah alat bantu diagnostik di bidang kesehatan untuk menampilkan gambaran struktur bagian dalam tubuh manusia yang bekerja dengan menggunakan bantuan teknologi gelombang suara frekuensi tinggi seperti yang dimiliki oleh kelelawar atau ultrasonik. Alat ini terdiri dari monitor dan transducer, merupakan alat yang akan mentransfer pemantulan gelombang suara menjadi gambar yang akan ditampilkan di layar monitor. Kemudian yang ketiga ada di bidang komunikasi. Penerapan gelombang bunyi pada komunikasi adalah salah satu contoh yang diterapkan pada radiofon. Radiofon merupakan telepon yang tidak menggunakan kabel, tetapi memanfaatkan satelit komunikasi, sehingga gelombang yang dikirim berupa gelombang radio. Dalam sistem komunikasi, gelombang radio sebagai gelombang pembawa yang membawa gelombang bunyi dari sumber menuju ke penerima. Selanjutnya di bidang keamanan, saya mengambil contoh dari alarm fire. Untuk ilustrasinya bisa diperhatikan. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut dapat kita ketahui dengan memperhatikan kerangka ini bahwa ternyata ketika asap sudah muncul, kemudian api semakin membesar, menyala, memanas hingga dengan adanya panas tersebut seperti adanya perpindahan kalor gitu ya, yang mengantarkan informasi tersebut kepada MCFA ke detektor dan masuk ke ANN untuk mengeluarkan alarm. Nah, poin selanjutnya yaitu di bidang bangunan atau auditorium. Nah, yang saya temukan ada beberapa perilaku bunyi di ruang auditorium. Yang pertama, pemantulan terjadi karena bentuk ruang atau bahan pelapis. Yang kedua, penyerapan. Ini terjadi karena permukaan lembut dan berpori. Yang selanjutnya, penyebaran dapat menyebar ke segala arah, baik itu ke pipa, organa, atau apapun itu. Selanjutnya yang terakhir adanya pembelokan. Hal ini terjadi karena ada penghalang sudut korner, kolom, tembok, dan balok. Nah, selanjutnya di bidang kuliner yaitu sonic seasoning atau bumbu suara. Nah, cara ini digunakan oleh restoran The Fat Duck milik Inggris dengan mendengarkan suara laut melalui iPad sambil menyantap hidangan. Dan katanya hal ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan indera perasa. Nah, bahkan pemilik restoran pemilik perusahaan berkata bahwa katanya ketika frekuensinya rendah akan
membuat si rasa makanannya itu terasa pahit, tapi jika frekuensinya itu tinggi maka akan membawa kesan makanannya itu manis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kami. Terima kasih.